Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kemarin teman-teman pasti sudah nonton podcastnya Deddy Corbuzier versus apa yang narasumbernya itu pesulap merah ya, pesulap merah di situ yang mana dia membongkar triknya Gus Samsudin CS ya. Kenapa ini saya bahas ya tersendiri kayak gitu. Padahal sebenarnya ya dari dulu saya juga sudah bahas di YouTube saya, di video-video saya yang ada di YouTube, tapi tidak saya bikin tersendiri seperti ini. Oke. Ini juga merupakan suatu keresahan yang apa yang saya rasakan ya ketika saya menonton video ini. Ya kan awalnya saya mengira bahwasanya itu hanya sekedar entertain biasa ya, yang mana apa ya itu ya cuman settingan. Kemudian sama halnya lah dengan filmnya Susana atau film-film hantu yang lain. Tetapi belakangan ketika netizen mempertanyakan itu asli apa tidak ya, konten video Gus Samsudin CS ini, bahkan mereka menantang seperti itu. Kalau antum tidak percaya silahkan datang ke Padepokan. Itu mayoritas yang mereka katakan itu Gus Samsudin CS, seperti itu ya, Gus Samsudin CS, nggak peduli siapapun itu, mau itu yang pokoknya yang videonya ya semacam itu ya. Jujur untuk pembuktian saya sebenarnya nggak perlu membuktikan sebenarnya kalau itu terkait masalah benar apa tidaknya, karena jujur aja dia berdalih bahwasanya ya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Ya memang itu tidak bisa dilogikakan kayak gitu. Itu ya dia apa ya berkelit ya bahwasanya ya seperti halnya mujizat, karomah, maunah dan lain sebagainya itu ya memang datangnya dari Allah dan memang itu tidak dapat dilogikakan seperti halnya yang dilakukan oleh pesulap merah dan Deddy Corbuzier kayak gitu. Oke, saya sepakat dengan hal itu ya, bahwasanya mujizat, karomah, maunah dan lain sebagainya itu tidak dapat dilogikakan karena itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak mempercayai yang ada di video itu, kemudian kita tidak mempercayai mujizatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kita berbicara masalah logika ya, apa yang terjadi dengan 25 nabi dan rasul, kita ambil salah satu contohnya mujizat Nabi Musa alaihissalam ketika dia melempar apa namanya dia apa memukul laut seperti itu dan laut itu terbelah, itu terjadi cuma hanya satu kali itu yang tercatat di dalam Al-Quran itu ya, yang tercatat di dalam Al-Quran cuman hanya satu kali dan ketika Allah mengizinkan, ketika Allah memerintahkan, nggak kemudian ujuk-ujuk dia datang lagi ke misalnya ketemu sungai atau ketemu laut dia pukul lagi kemudian terbelah lagi, ketemu laut lagi atau ketemu sungai dia pukul lagi dia belah, nggak seperti itu ya. Kalau misalkan kejadiannya lain ya lain juga dan itu tidak berfungsi lagi seperti itu. Sama halnya ketika Nabi Musa melempar tongkatnya kemudian menjadi ular, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan ketika itu dilakukan lagi untuk yang kesekian kalinya itu tidak berlaku dan itu berlaku hanya di momen itu. Kemudian ya
di saat itu saja, dan itu hanya Nabi Musa saja. Ketika tongkatnya itu mungkin setelah Nabi Musa wafat, kemudian direbut oleh orang, kedapatan ya nggak berfungsi apa-apa, kayak gitu, nggak berfungsi apa-apa. Nah, itu mau dipakai kayak gimana pun, sebagaimana Nabi Musa, itu nggak akan berfungsi, karena itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya kalau misalkan ada azimat dan lain sebagainya, ya apa bedanya? Itu sudah musyrik. Itu hukumnya sudah musyrik, dia jual ini dan ini, kemudian beli ini dan ini, itu ya supaya apa namanya, jodohnya lancar dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan kemungkinan besar itu sudah jatuhnya musyrik. Karena apapun itu, semua kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perantara apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perantara dari benda, jimat dan lain sebagainya, nggak ada. Itu sudah dekat-dekatnya musyrik itu ya. Ya kalau memang seperti itu, kenapa nggak kita ambil aja lah tompanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bisa jadi kaya atau apa kayak gitu kan? Nggak ada ya. Bahkan ya sekelas Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mempunyai sendal pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak ada apa-apa. Itu karena dia senang, karena dia memang dia membantu Rasulullah, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia punya itu. Tapi ya kalau misalkan dia ditanya ini ada fungsinya apa enggak, ini ada khasiat apa enggak, dia tidak akan katakan hal-hal seperti itu. Kemudian juga yang saya lihat di videonya, ketika dia ketemu dengan orang-orang jahat, dukun lah, apa segala macam, di semua video-video yang sejenis itu, ya selalunya begini kan, kalau dia mau dipukul, orangnya kaku, kayak gitu ya kan, mau ditusuk, kayak gitu, orangnya kaku, dan lain sebagainya. Jujur, ketika waktu dia ditanya apakah itu settingan apa enggak, ya silahkan Anda datang, mau cara baik-baik ataupun tidak, seperti itu ya. Dan ya mereka mengatakan itu real, ya kan. Entah itu masuknya di mujizat, karomah, maunah dan lain sebagainya, sekali lagi ya, itu kemungkinannya sekali saja kalau untuk sekelas 25 nabi dan rasul, kayak gitu ya. Misal apa ya, kayak ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil contoh aja, ketika dia membelah bulan ya cuma sekali, kayak gitu. Dan di saat peperangan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh malaikat Jibril cuma sekali, pada waktu perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Itu dalam kategori bantuan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada tandingannya, cuman seperti itu aja, kayak gitu. Dan di perang Uhud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam babak belur juga waktu itu, dan tidak ada yang namanya para kaum kafir Quraisy ketika mau menebas Rasulullah itu kaku apa segala macam, enggak, ya tetap sebagaimana biasanya, kayak gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak betul-betul hati-hati, tidak membuat strategi perang yang berlian, ya hancur, kalah, kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya apapun yang ada di konten itu ya, kalau misalkan itu tidak, ya memang nggak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya logikanya seperti itu aja, logikanya seperti itu. Contoh lagi yang ada di video yang sejenis daripada itu, ruqyah. Ruqyah itu ya jujur aja, ruqyah kalau misal seseorang itu kesurupan, ya kan, tahu-tahu tiba-tiba misalkan temanku karena dia tinggal di suatu tempat yang memang itu ada jinnya, dia kesurupan, oke kita ruqyah dan kita bisa keluarkan. Tapi kalau misalkan di situ orang jahat menjadi baik, sebagaimana di channelnya yang saya lihat itu Ningsih Tinampi, sorry saya masih harus sebut, oh ya itu saya nggak percaya. Karena ya kalau misalkan hal itu betul-betul terjadi, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meruqyah Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan seperti itu
Ya nggak perlu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus perang, mengalami berbagai macam peperangan. Ya tinggal langsung diruqyah aja, kemudian jinnya ditarik seperti itu. Tahu-tahu ya semuanya kayak gitu kan. Oh, ini ya Rasulullah, mohon maaf, ini kan kami sudah selama ini salah, kami sadar, ya kan, kami akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau memang seperti itu logikanya, ya sudah, nggak ada perperangan lagi gitu kan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri seperti itu ya. Kalau misalkan ruqyah itu orang bisa dari jahat menjadi baik, wallahu alam, saya nggak percaya seperti itu ya. Bukan saya tidak percaya hidayah, karena hidayah itu ya macam-macam bentuknya, nggak perlu harus diruqyah kayak gitu. Kalau misalkan 100% harus diruqyah, ya ya mungkin salah persepsi aja kalau bagi saya sendiri gitu ya. Apa ya? Itu kemudian ya kayak misal apalagi mujizat-mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak misal apa namanya, perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian Palestina ke Sidratul Muntaha, itu kan menggunakan buraq ya. Kalau di dalam hadis itu buraq, dan buraq itu digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj sekali itu aja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari dari Mekah ke Ethiopia, kemudian dari Mekah ke Madinah, ya jalan kaki biasa seperti itu, atau mengendarai onta seperti itu. Layaknya kita pada manusia pada umumnya seperti itu. Jadi ya apapun yang ada di video Gus Samsudin CS, ya kalau mungkin saran saya buat para netizen, buat kita para penikmat kontennya, ya nggak usah percaya 100% seperti itu. Nggak usah percaya 100%, ya nikmati itu sebagaimana film Susana, Conjuring, The Nun, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan itu sudah pasti bohong. Ya, film-film biasa lah, seperti itu kan. Kalau dia mengatakan itu real, dia bikin, wah kemudian ada, ya itu sudah nggak masuk. Ya apalagi kalau misalkan dia yang Gus Samsudin CS ini sudah sweeping para dukun gitu kan. Sejauh mata saya memandang, dukun kalau memang betul-betul itu real dukun ya, itu real dukun, dan itu ditayangkan baik itu secara live ataupun tidak, ya jujur itu dukunnya itu bisa keadaannya bisa gawat loh itu, karena ya ditampilkan begitu kayak gitu. Ya kalau misalkan dukunnya itu ketemu orang di pinggir jalan, apakah digebukin dia? Dan ketika dia katakanlah ngebunuh apa segala macam, kalau dia nggak berkonsultasi sama kepolisian, apa nggak itu jadi tindakan kriminal istilahnya kan? Mengambil tindakan di luar dari konsekuensi hukum seperti itu kan. Nah kalau memang itu betul real pun, kita datangkan aja Gus Samsudin CS seperti itu, ya kita cari mana dukunnya, kita gebukin rame-rame sampai mati seperti itu kan. Logikanya seperti itu aja kayak gitu. Dan jujur ketika kita menyampaikan suatu agama, nggak perlu kita harus cari-cari dukun kayak gitu kan. Menyampaikan suatu agama kayak gitu, baik itu masalah akidah ya, kemusyrikan kayak gitu, ya nggak perlu kita harus sweeping dukun kayak gitu. Ya cukup kita ngaji kitab Kifayatul Awam, kemudian kitab Aluma dan kitab-kitab yang lain, itu sudah cukup
Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nggak perlu kita harus bikin video sweeping dukun seperti itu. Karena di zaman Rasulullah SAW itu dukun-dukunnya ngeri loh itu, ngeri itu, sampai Rasulullah SAW juga kena ilmu hitam seperti itu, sampai itu Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sama qul a'udzu birabbil falaq, ya suruh baca yang itu Allah ajarkan kepada Rasulullah supaya menangkal hal tersebut. Nggak berarti ketika Rasulullah sudah terkena itu kemudian Rasulullah sweeping, ini mana dukun-dukun yang lain nih, itu kan? Karena dukun-dukun di zaman Rasulullah itu, sadis-sadis, itu kan? Ilmunya loh di zaman dulu ngeri-ngeri, itu kan? Tapi ya udah, itu Rasulullah nggak melakukan hal seperti itu. Kalau toh Rasulullah mau melakukan hal seperti itu, gampang, sangat gampang sekali. Karena Rasulullah SAW punya koneksi dengan malaikat Jibril, tinggal malaikat Jibril kasih kode kayak gitu ada di sini, udah langsung di sweeping itu Rasulullah oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, langsung digebukin rame-rame kayak gitu kan. Rasulullah nggak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau misalkan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, ngapain kita melakukan hal seperti itu? Itu aja dasar logikanya seperti itu ya. Ya jujur, tapi ya sudahlah. Jujur untuk dunia tipu-tipu ya, sebagaimana saya nonton di plus 26 ya kan. Dunia YouTube itu ya dunia penuh tipu-tipu ya kan, hanya karena mengejar AdSense, mengejar AdSense, kemudian supaya subscriber cepat tambah kayak gitu ya. Hal apapun harus dilakukan ya kan. Ya jujur aja sih, kalau misalkan itu cuma entertain kayak gitu ya silahkan disampaikan lah, di disclaim lah di videonya dan juga di deskripsi seperti itu. Ya ini hanya ya tipu-tipu, hanya ini sebatas entertain biasa kayak gitu, ini untuk hanya menghibur mata kayak gitu ya kan. Ada behind the scene-nya, kemudian ada koreografinya dan lain sebagainya. Itu sih nggak ada masalah, tapi kalau sudah dia katakan benar ini silahkan datang ke sini, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, itu sudah nggak mungkin ya, itu sudah nggak mungkin, itu sudah lebih hebat daripada Rasulullah SAW gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya ada yang menyinggung hati teman-teman semuanya atau orang yang bersangkutan, saya mohon maaf. Ini bukan untuk menyinggung, ini bukan untuk menghina ataupun menjatuhkan harkat dan martabat antum semuanya. Ini ya sebatas edukasi saja untuk merenung lagi. Kalau misalkan kita membuat konten ya bikinlah konten yang bermanfaat seperti itu. Kalau mengedukasi yang bermanfaat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Kalau misalkan teman-teman mau cek ya silahkan di YouTube channel saya, itu sumbernya jelas, kitabnya juga ada itu ya, baik itu kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Bulughul Maram dan syarahnya, kitab Al-Azkar. Kemudian ya kalau saya berbicara masalah akidah, saya juga punya kitabnya, kitab Al-Lumah, kitab Tijanul Daruri, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam dan lain sebagainya. Saya juga punya seperti itu ya. Silahkan. Itu kita diskusikan seperti itu. Ya intinya kita berdiskusi dengan kepala yang jernih, nggak usah menghujat. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Kalau misalkan video saya ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, ada manfaatnya yang buat apa yang diambil ya, ya bisa teman-teman sharekan di keluarga teman-teman semuanya. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.